True life is not fellowship. It's discipleship. It's not living. It's life. It's not religion. It's kingdom. Salam. Ya, terima kasih satu sukacita untuk diizinkan memberitakan kebenaran firman Tuhan di mana saja, dan terutama satu sukacita untuk berjumpa dengan jemaat yang ada di tempat ini. Nah, mari saya undang kita untuk melihat secara cepat Filipi pasal 4, Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Filipi pasal 4 ayat ke-6, Alkitab berkata begini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Sama-sama bilang jangan khawatir. Kalau perlu taruh tangan di dada bilang jangan khawatir. Kalau perlu elus-elus dada bilang jangan khawatir, jangan khawatir, jangan khawatir, jangan khawatir. Haleluya, jangan khawatir. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, mari kita renungkan ayat ini sejenak. Dia berkata, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Mari berhenti sebentar. Satu kali saya pernah dengar ada pendeta bilang begini, Tuhan tidak memberi apa yang kita inginkan, Tuhan hanya memberi apa yang kita perlukan. Saya sekali lagi, saya pernah mendengar pendeta berkata bahwa Tuhan tidak memberi apa yang kita inginkan, tetapi Tuhan hanya memberikan apa yang kita perlukan atau kita butuhkan. Saya tahu kalimat ini lahir dari sebuah kritik, sebab jemaat memang suka minta yang aneh-aneh. Ya toh, sudah punya istri masih minta istri tetangga jadi istrinya dia. Itu kan kurang ajar Bapak Ibu ya. Tetangga punya mobil baru bilang, mana mobilnya, lihat dong, sambil lihat dielus-elus tapi dalam hati berkata, saya klaim ini mobil punya saya. Nggak ikut bayar, klaim, kelihatan ya biasa jualan asuransi, mungkin nggak tahu saya. Tapi Anda lihat memang karena sering kali keinginan jemaat itu aneh-aneh, maka kemudian ada kritik yang berkata, oh ingat baik-baik, Tuhan tidak memberi apa yang kita inginkan, Tuhan hanya memberi apa yang kita butuhkan. Nah, ketika kita kembalikan pada firman Tuhan, pertanyaannya, benarkah Tuhan hanya memberi apa yang kita butuhkan dan tidak memberi apa yang kita inginkan? Kalau itu benar, bagaimana dengan Filipi 4 ayat 6? Kenapa Paulus harus repot-repot berkata, nyatakanlah dalam segala hal, apa tadi? Keinginanmu kepada Allah. Kalau Tuhan hanya menjawab kebutuhan dan tidak menjawab keinginan. Berarti kan sebenarnya bagi Paulus sederhana, Tuhan bukan hanya memberi apa yang kita perlukan, tetapi Tuhan juga memberi apa yang kita inginkan. Mari coba Anda lihat Mazmur 37 ayat 4 misalnya. Mazmur 37 ayat 4, ayat terkenal, dia berkata, dan bersukacitalah karena Tuhan, maka dia akan memberikan apa yang diinginkan oleh hatimu. Bagaimana dengan Mazmur 37 ayat 4? Pemazmur berkata, bersukacitalah karena Tuhan dan dia akan memberikan kepadamu apa yang, apa tadi? Diinginkan. Apakah Tuhan hanya memberi apa yang kita perlukan dan Tuhan tidak memberi apa yang kita inginkan? Anda perlu menjawab Mazmur 37 ayat 4. Orang berkata, apa Doni sembarang-sembarang saja menafsirkan. Oke, bagaimana dengan Yohanes 15 ayat yang ke-7? Yohanes 15 ayat ke-7, keluar dari mulut Tuhan Yesus sendiri, dia berkata, apabila kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, ada kondisi syarat yang harus dipenuhi, tetapi kalau ini terpenuhi, maka mintalah apa saja yang kamu inginkan, kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Bagaimana dengan Yohanes 15 ayat 7? Betul, ada dua prekondisi yang harus dipenuhi. Nomor satu, kamu tinggal di dalamku. Nomor dua, firmanku tinggal dalam kamu. Tetapi kalau dua syarat ini sudah terpenuhi, Tuhan Yesus dengan berani berkata, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, inginkan.
Nah, Anda lihat kenapa Tuhan Yesus berani mengatakan demikian. Ini tafsiran saya, ini tafsiran saya. Semoga Anda setuju. Anda setuju, puji Tuhan. Anda tidak setuju, biarlah kita tetap bersaudara dalam Tuhan Yesus Kristus. Jangan biarkan perbedaan menjadi alasan perceraian, tetapi biarlah perbedaan memperkuat kesatuan. Merdeka. Sudah cocok jadi juru kampanye saya ini. Anda lihat dia berkata, ini tafsiran saya. Nomor satu, dia berkata kamu tinggal dalamku. Artinya kamu tinggal dalam aku, artinya kehendak kita harus disinkronkan dengan kehendak Tuhan. Sama-sama bilang kehendak Tuhan. Artinya kehendak kita, keinginan kita harus sama dengan keinginan Tuhan. Kamu tinggal dalamku. Dan nomor dua, dia berkata firmanku tinggal dalam kamu. Nomor satu, kamu harus menyamakan keinginanmu dengan keinginan Tuhan. Tetapi nomor dua, keinginanmu tidak boleh keluar dari kebenaran firman Tuhan. Sama-sama bilang kebenaran Tuhan. Nomor satu, apa tadi? Kehendak Tuhan. Nomor dua, kebenaran Tuhan. Sama-sama bilang kehendak, sama-sama bilang kebenaran. Sekali lagi, sama-sama bilang kehendak Tuhan, sama-sama bilang kebenaran Tuhan. Kalau kehendakmu sudah sinkron dengan kehendak Tuhan dan tidak keluar dari kebenaran firman Tuhan, dia berkata, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Sebab dia tahu minta istri tetangga jadi istrimu tidak akan pernah Anda doakan. Sebab dia tahu Anda tidak akan pernah minta macam-macam. Sebab ketika kehendak kita sama dengan kehendak Tuhan dan kehendak kita ada di bawah kebenaran firman Tuhan, silakan minta apa saja. Asalkan sesuaikan dengan dua hal itu, maka kamu akan menerimanya. Berarti Anda lihat Tuhan tidak menghilangkan keinginan dalam kehidupan manusia. Yang Tuhan buat adalah memurnikan keinginan dalam kehidupan manusia. Terus kembali ke Filipi 4 ayat 6. Karena tidak ada yang bilang amin, saya terus saja. Terlambat saudara. Iya, masih ingat saya, semakin cepat Anda bilang amin, semakin cepat khotbah saya selesai. Jadi demi kemaslahatan bersama sering-sering bilang amin. Amin. Cepat ini, hari ini cepat kayaknya. Ampunilah mereka ya Tuhan. Keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Berarti doa selalu punya dua unsur pembentuk. Ada dua elemen pembentuk doa. Nomor satu permohonan, sama-sama bilang permohonan. Dan nomor dua ucapan syukur, sama-sama bilang ucapan syukur. Doa dibangun oleh dua hal. Satu permohonan, dua ucapan syukur. Saya juga pernah mendengar pendeta bilang begini, doa jangan minta-minta. Orang yang minta dalam doa itu tandanya rohaninya masih kanak-kanak. Sementara orang yang dewasa rohaninya tidak akan meminta dalam doa. Mungkin Anda pernah dengar pendeta berkata doa jangan minta-minta. Sebab kalau orang masih meminta dalam doa itu artinya rohaninya imannya masih kanak-kanak. Sementara orang yang dewasa dalam rohaninya mereka tidak akan meminta dalam doa. Jawaban saya nomor satu, saya setuju bahwa doa tidak untuk minta-minta. Tetapi jawaban saya nomor dua adalah saya tidak setuju kalau kita menghilangkan sisi permohonan di dalam doa. Sebab Filipi 4 ayat 6 jelas Paulus berkata, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Doa selalu dibangun oleh dua unsur tadi. Apa tadi Bapak Ibu? Satu, permohonan. Dua, ucapan syukur. Berarti doa selalu punya ruang bagi kita untuk memohon sesuatu. Coba Anda lihat Ibrani pasal 5 ayat yang ke-7. Ibrani pasal 5 ayat ke-7. Penulis Ibrani berkata dalam hidupnya sebagai manusia, berbicara tentang Yesus. Yesus dia telah mempersembahkan doa dan Yesus memohon dalam doa. Yesus memohon dalam doa atau tidak? Nggak ada yang jawab. Yesus memohon dalam doa atau tidak? Ya, Ibrani 5 ayat 7 berkata, dia mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada dia yang sanggup untuk menyelamatkan. Berarti Yesus memohon dalam doa. Kalau Yesus memohon dalam doa, ayo siapa yang berani bilang rohani Yesus masih kanak-kanak?
Menurut saya orang yang tidak memohon dalam doa bukanlah tanda orang dewasa rohani. Tetapi orang yang tidak mau memohon dalam doa itu tandanya dia sombong rohani. Sebab dia pikir dia bisa buat segala sesuatu hanya dengan kekuatannya sendiri. Ketika kita tahu kita sebagai makhluk yang terbatas, kita tahu bahwa kita sebagai orang yang punya banyak kelemahan, kita harus menggantungkan kehidupan kita kepada Tuhan. Itu sebabnya kita berdoa, kita memohon kepada Dia. Dan salah satu contoh doa Tuhan Yesus yang terkenal, di mana Dia menaikkan permohonan adalah doa di Taman Getsemani. Di Taman Getsemani Dia berkata, Bapa kalau mungkin biarkan cawan ini lalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi. Kalimat itu bisa dibagi menjadi dua anak kalimat yang terpisah. Anak kalimat pertama, Bapa kalau mungkin biarkan cawan ini lalu daripadaku. Apa makna dari anak kalimat pertama? Yesus sementara apa? Meminta sesuatu. Sama-sama bilang permintaan. Tapi kemudian dia tutup dengan anak kalimat kedua, tetapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi. Apa makna dari anak kalimat kedua? Yesus menyerahkan doanya kepada Bapa di sorga. Sama-sama bilang penyerahan. Berarti sekali lagi doa dan menurut Taman Getsemani, doa dibagi menjadi dua unsur. Unsur pertama dari doa adalah permintaan, sama-sama bilang permintaan. Unsur kedua dari doa adalah penyerahan, sama-sama bilang penyerahan. Unsur pertama doa adalah permohonan, sama-sama bilang permohonan. Unsur kedua dari doa adalah ucapan syukur, sama-sama bilang ucapan syukur. Anda tidak boleh menghilangkan permintaan dan permohonan dalam doa. Yang paling penting adalah waktu Anda meminta, jangan lupa untuk menyerahkan. Tetapi sesudah Anda memohon, tolong ingat baik-baik, jangan lupa untuk mengucap. Amin. Doa selalu punya dua unsur. Permintaan, penyerahan, permohonan, ucapan syukur. Artinya sederhana. Kalau kamu meminta, mintalah. Tetapi setelah meminta, jangan lupa untuk menyerahkan. Kalau kamu memohon, mohonlah. Tetapi sesudah memohon, jangan lupa untuk mengucap syukur. Sesederhana itu. Mari Anda lihat Yohanes pasal 14. Yohanes 14 ayat 13. Yohanes 14 ayat 13. Yohanes 14 ayat 13. Tuhan Yesus berkata, dan apa juga yang kamu... Dia menyuruh mereka untuk meminta. Apapun juga yang kamu minta dalam namaku, dia berkata, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan dalam Anak. Sebentar, dia bilang begini. Kamu harus minta dalam namaku. Nama siapa? Nama Yesus. Dia berkata, kenapa kita harus meminta dalam nama Yesus? Supaya aku, Yesus, bisa melakukannya bagimu. Tuhan punya kerinduan untuk menjawab doa kita. Pertanyaannya adalah kenapa Tuhan mau menjawab doa Anda dan saya? Yohanes 14:13 berkata, supaya Bapa dipermuliakan dalam Anak. Ada hubungan antara kemuliaan untuk Bapa dengan doa yang dijawab. Saya lihat muka-muka Anda, muka-muka datar, enggak semangat. Gini. Dia bilang, kamu harus meminta. Kenapa? Supaya aku bisa menjawab. Kenapa Tuhan mau menjawab doa kita? Sebab dia buka rahasianya. Rahasianya dia menjawab doa kita. Sebab lewat jawaban doa, Bapa dipermuliakan. 5 orang yang bilang amin, 6 orang. Nah, terima kasih. Yang lain belum, yang lain. Segini. Dia bilang, kamu harus minta. Kenapa kamu harus minta dalam namaku? Supaya aku bisa melakukannya. Supaya kalau kamu melihat doamu dijawab, sekarang kamu tahu doa itu dijawab bukan karena kekuatanmu, bukan karena kemampuanmu, bukan karena hebatmu, bukan karena kekayaanmu, bukan karena koneksimu, bukan karena hartamu, bukan karena kepintaran. Kalau sampai kamu minta dan Tuhan menjawab doamu, sekarang kamu tahu itu semua karena Tuhan. Kenapa dia mau melakukan itu? Dia berkata supaya Bapa dipermuliakan dalam Anak. Dengar gini. Kita sebut apa? Ketika saya berdoa, saya meminta tolong sama Tuhan dan kemudian Tuhan menolong saya. Kita sebut ini apa? Kita sebut ini mujizat. Sama-sama bilang mujizat.
Setuju kan? Saya berdoa, saya punya masalah, saya berseru, Tuhan menolong saya. Kita sebut itu sebagai mujizat. Apa yang terjadi ketika kita menerima mujizat? Nomor satu, mengucap syukur. Nomor dua, kita bersaksi. Saya punya masalah, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan saya menolong saya. Waktu kita bersaksi, siapa yang dipermuliakan? Itu sebabnya dia berkata kamu harus minta. Supaya aku bisa menjawab, supaya kamu tahu kalau kamu dapat itu bukan karena kebetulan. Itu bukan karena pintermu, bukan karena hokimu. Tetapi kamu tahu itu semua karena Tuhan. Dengan demikian, Bapa bisa dipermuliakan dalam anak. Ada banyak kesaksian sudah tidak ada lagi di gereja. Sebab saya takut tidak banyak orang lagi percaya bahwa Tuhan masih mau menjawab doa. Dia bilang, kamu harus minta supaya aku bisa jawab. Bukan supaya kamu sok rohani. Bukan supaya kamu bisa petantang petenteng bahwa doamu manjur. Bukan supaya kamu bisa bilang bahwa aku pendoa yang tokcer. Bukan supaya kamu bisa bilang aku orang hebat. Dia mau menjawab sebab dia punya kepentingan dengan doa kita. Belajar membawa keinginan kita. Menyamakan keinginan kita dengan kepentingan Tuhan. Kalau kamu bisa membawa keinginanmu, menyelaraskan keinginanmu dengan kepentingan Tuhan, maka kamu akan lihat jawaban doa hari itu adalah jawaban doa yang luar biasa. Hana mau anak laki-laki. Hana kepingin anak. Setuju? Tuhan kepingin nabi. Ketika keinginan Hana ketemu dengan kepentingan Tuhan, maka lahirlah satu orang yang bernama Samuel, salah seorang nabi yang luar biasa. Makanya belajar menyamakan keinginan kita dengan kehendak Tuhan. Sebab kalau kamu bisa menyamakan itu, maka kepentingan Tuhan bertemu dengan keinginanmu. Gandol pada kepentingan Tuhan. Gandol keinginan kita kepada keinginan Tuhan. Maka ketika itu terjadi, jawaban doa hari itu adalah jawaban doa yang paling luar biasa yang pernah Anda lihat. Semua selesai. Saya kasih 2 ayat, saya selesai. Sudah 2 ayat selesai. 2 ayat selesai. Yang setuju dalam hati bilang haleluya. Dalam hati, tolong jangan di mulut. Melemahkan iman pendeta. Oh Yesus, ampunilah mereka. 2 ayat. 1 Yohanes pasal 5. 1 Yohanes pasal 5. Oke? 1 Yohanes pasal yang ke-5. 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-14. 1 Yohanes 5 ayat 14. Dia bilang, dan inilah keberanian percaya kita. Artinya percaya Anda baru disebut berani kalau Anda bisa percaya ini. Iman Anda baru disebut berani kalau Anda bisa percaya ini. Dia bilang, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya bahwa Tuhan mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Tadi ingat saya berkata, Anda harus menyesuaikan keinginan Anda, samakan dengan kepentingan Tuhan, kehendak Tuhan. Kalau Anda bisa menyamakan ini, doa Anda ini luar biasa. Tapi dia bilang begini, dan inilah keberanian percaya kita. Iman Anda baru disebut berani, percaya Anda baru disebut berani kalau Anda percaya bahwa Tuhan menjawab doa. Tuhan masih menjawab doa? 3 orang amin. Mesti tambah ayat ini. Percaya Tuhan menjawab semua doa kita? Percaya Tuhan menjawab semua doa kita? Berarti tidak ada doa kita yang tidak dijawab Tuhan? Percaya Tuhan mengabulkan, menjawab semua doa? Percaya Tuhan menjawab semua doa kita? Percaya berarti tidak ada satupun doa kita yang tidak dijawab Tuhan? Sekarang Anda mengerti kenapa Yohanes berkata iman Anda baru disebut berani kalau Anda percaya ini. Saya percaya Tuhan menjawab doa. Tapi saya percaya jawaban Tuhan ada 3. Ya, tunggu, tidak. Kalau Tuhan jawab ya, itu tetap jawaban.
Tapi kalau Tuhan bilang tidak, itu pun tetap. Sebab kita selalu berpikir Tuhan menjawab doa saya kalau Tuhan memberi apa yang saya mau. Sementara ketika kita meminta sesuatu dan Tuhan bilang tidak, tidak tetap adalah sebuah jawaban. Amin. Selalu kita berpikir kalau Tuhan kasih apa yang saya mau, Tuhan menjawab doa saya. Kalau Tuhan tidak memberi apa yang saya mau, berarti Tuhan tidak menjawab doa saya. Lupa bahwa ya adalah jawaban, tapi Anda juga jangan lupa bahwa tunggu dan tidak juga termasuk adalah jawaban. Sesederhana itu. Saya kasih pemikiran liar saya. Sebelum saya kasih pemikiran liar saya, taruh tangan di atas kepala sambil bilang, ya Tuhan tolong ini otak agak encer pagi ini. Sebab yang khotbah Pak Doni, aneh dia. Pernah dengar ayat yang berkata, apakah ada anak minta roti pada bapaknya, bapaknya memberikan dia batu? Lukas pasal 11. Apakah ada anak minta roti pada bapaknya, bapaknya memberikan dia batu? Menarik sekali, ini pikiran liar saya. Tuhan Yesus tidak pernah berkata, kalau anak minta roti pada bapaknya, maka bapaknya memberikan dia roti. Dia tidak bilang begitu. Sebab kalau sampai Tuhan Yesus bilang anak minta roti dan Bapa memberi dia roti, berarti apapun yang kita minta, Bapa bertanggung jawab harus memberi semua yang kita minta. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan itu. Dia cuma bilang begini, kalau anak minta roti, apakah Bapa akan memberi dia batu? Mana lebih berharga, mana yang lebih bernilai dalam hal ini bagi sang anak? Roti atau batu? Roti dong. Berarti ketika dia berkata anak minta roti, Bapak janji satu hal, dia tidak akan memberi sesuatu yang lebih rendah nilainya daripada apa yang kamu minta. Artinya kalau kamu minta roti dan Bapak beri roti, bagi Bapak sederhana, rotilah itulah yang terbaik bagi kamu. Tapi kalau kamu minta roti, kemudian Bapak bilang tunggu, dan Bapak kemudian bilang tidak. Tolong ingat satu hal, bahwa tunggu dan tidaknya Bapak itu tidak lebih rendah dari apa yang kamu minta. Tetapi tunggu dan tidaknya Bapak itu lebih baik dari apa yang kamu minta. Satu ayat selesai karena sudah haleluya. Saya cuma tunggu amin dari tadi. Tugas pendeta khotbah cuma satu. Anda bilang amin, tugas pendeta khotbah selesai. Anda pulang dengan seluruh keyakinan iman bahwa Tuhan tetap Tuhan baik dan Tuhan tetap dahsyat. Ibrani 4 ayat 14 sampai 16. Kok tambah semangat Anda kalau mau selesai begini? Oh, sabar. Ibrani pasal 4 ayat 14. Ibrani 4 ayat 14. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Ibrani 4:14 berkata, berpegang teguhlah kepada pengakuan iman Anda. Pengakuan iman apa? Pengakuan iman rasuli? Tidak. Tidak ada pengakuan iman rasuli hari itu. Kalau begitu pengakuan iman apa? Pengakuan iman bahwa Yesus anak Allah, firman Allah yang menjelma jadi manusia, telah menjadi imam besar agung bagi kita. Mendamaikan kita dengan Bapa di sorga sehingga kita punya akses untuk bersekutu dengan Dia. Kemudian dia memberi dua alasan. Sebenarnya ada tiga, yang ketiga ada di Ibrani 5 ayat 1. Tetapi saya beri dua alasan sebab hanya sampai di situ untuk Ibrani 4. Ibrani 4 ayat 15 berkata, ini alasan pertama. Kenapa kita harus percaya bahwa Yesus anak Allah, firman Allah yang menjelma jadi manusia, imam besar yang memperdamaikan kita dengan Bapa. Nomor satu, dia bilang begini. Sebab kalau Yesus, firman Allah yang jadi manusia, menjadi imam besar kita, maka imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, dia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Dia bilang,
Kenapa kita harus percaya bahwa Yesus imam besar agung kita? Sebab kalau Yesus imam besar agung, dia bukan hanya Allah yang menyelesaikan problem dosa dari sorga, tetapi dia Allah yang mau menjelma jadi manusia. Dan karena dia jadi manusia, berarti dia mengerti segala kesulitan saya. Dia mengerti segala keberatan saya. Dia mengerti segala kelemahan saya. Kalau Anda pernah ditolak, Anda harus tahu Yesus juga pernah ditolak. Kalau Anda pernah difitnah, Anda harus tahu bahwa Yesus juga pernah difitnah. Kalau Anda pernah ditinggalkan, Anda harus tahu bahwa Yesus juga pernah ditinggalkan. Kalau Anda pernah menderita, Anda juga harus tahu bahwa Yesus sudah menderita bagi kita. Sekali-sekali kalau Anda susah, pandang telapak tangan Anda, lihat di telapak tangan Anda. Selama telapak tangan ini masih tidak ada lubang paku, bilang sama diri sendiri, Yesus menderita lebih daripada kita. Dia mengerti, makanya kemudian ada lagu berkata, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata, walau badai mengamuk dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus setia. Ditulis oleh orang yang saya bisa bangga mengatakan salah satu mentor saya tidak langsung, Bapak Pendeta almarhum J.E. Awandatu, Om Yoyo Awandatu. Dari usia muda 9 tahun, 10 tahun saya dengar kaset khotbahnya pagi siang malam. 9 tahun, 10 tahun saya dengar khotbahnya. Mungkin ratusan bahkan ribuan, sebab dia selalu kirim untuk keluarga kami. Jadi saya dengar. Dan salah satu alasan kalau tidak salah, inspirasi kenapa dia menulis lagu Tuhan Yesus Setia adalah peristiwa di mana dia kehilangan anak sulungnya. Masih usia bulan atau tahun, tapi masih sangat kecil. Hari itu karena anak sulung itu masih kecil, itulah anak satu-satunya bagi dia pada waktu itu. Dan ketika dia kehilangan anaknya, dia berkata, saya tidak lagi bisa menangis. Orang yang paling menderita adalah orang yang sudah tidak bisa meneteskan air mata. Dia bilang, saya sudah tidak bisa menangis. Yang saya lakukan tiap hari adalah dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore, saya datang ke kuburan anak saya. Saya pulang jam 5 sore, saya datang lagi besok pagi jam 7 pagi, saya pulang jam 5 sore, saya datang lagi jam 7 pagi, sekian bulan ke depan. Tidak pelayanan Pak, dia bilang begini, saya sudah berpikir untuk meninggalkan pelayanan, saya sudah tidak mau melayani, saya tidak mau pendeta-pendetaan, tidak Tuhan-Tuhanan, tidak Kristen-Kristenan, saya kecewa dengan Tuhan. Buat apa jam 7 pagi sampai jam 5 sore? Dia bilang yang saya lakukan dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore di kuburan anak saya hanyalah duduk merenung memandang batu nisan anak saya. Hampir setiap hari sekian bulan ke depan. Singkat cerita dia bilang, tapi waktu Tuhan pulihkan saya menangis bagaikan anak kecil. Itu sebabnya saya tulis, dia mengerti bahasa tetesan air mata. Satu kali dia ditanya orang, Bapak Pendeta, apakah Bapak Pendeta pernah kecewa dengan Tuhan? Dia bilang begini, ya saya pernah kecewa dengan Tuhan. Merujuk pada peristiwa kematian anak sulungnya. Dia bilang, ya saya pernah kecewa dengan Tuhan.
Tetapi di masa saya kecewa dengan Tuhan, kalau saya jalani sekarang, saya menoleh ke belakang, saya menemukan bahwa Tuhan tidak pernah mengecewakan saya. Dari kalimat itu lahir lagu yang berjudul Indah Rencanamu Tuhan. Kalau Anda dengar baik-baik liriknya, dia berkata, dulu waktu ku tak tahu dan tak mengerti, menunjuk waktu dia kehilangan anak sulungnya. Berat kurasakan, hati menderita, lemah tak berdaya. Tapi dia bilang setelah sekian tahun, makanya refnya kemudian berkata, tapi ku mengerti sekarang. Dia bilang waktu aku jalani dan aku pandang ke belakang, dia bilang, tapi ku mengerti sekarang, kau tolong padaku selama itu. Indah rencanamu Tuhan. Waktu saya sampaikan kesaksian ini di sebuah persekutuan, seorang ibu datang pada saya dan berkata, waktu COVID saya kehilangan anak suami saya kehilangan anak saya kehilangan menantu saya. Dan hari ini saya sama dengan cerita Bapak tentang pendeta tadi. Saya kecewa dengan Tuhan. Tapi dari apa yang Anda katakan, saya mau belajar mengerti bahwa sekalipun saya kecewa dengan Tuhan, sampai hari ini Tuhan tidak pernah mengecewakan saya. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Ayat 16 terakhir. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian. Alasan kedua, kenapa Yesus imam besar agung? Dia berkata, karena sebab Yesus imam besar agung kita, marilah kita, karena dia sudah membuka akses dengan Bapa di surga. Marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri apa? Tahta kasih karunia. Untuk apa kita menghampiri tahta kasih karunia? Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia. Untuk apa kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia? Untuk menerima pertolongan kita pada waktunya. Anda mau ditolong oleh Tuhan? Anda mau ditolong Tuhan pada waktunya? Amin. Berarti Anda butuh dua hal menurut ayat tadi. Nomor satu, rahmat. Nomor dua, kasih karunia. Sama-sama bilang rahmat dan kasih karunia. Dari mana saya bisa mendapat rahmat dan kasih karunia? Datang menghampiri tahta kasih karunia. Itu sebabnya namanya tahta kasih karunia. Kenapa namanya tahta kasih karunia? Sebab di sana ada rahmat dan kasih karunia. Untuk apa itu rahmat dan kasih karunia? Untuk mendapat pertolongan pada, kalau Anda mau ditolong Tuhan pada waktunya, maka Anda butuh yang namanya rahmat dan kasih karunia. Dari mana Anda dan saya bisa mendapat rahmat dan kasih karunia? Kita harus datang kepada tahta kasih karunia. Berarti ada orang yang waktunya ditolong Tuhan, tetapi tetap tidak menerima pertolongan dari Tuhan. Ada orang yang seharusnya sudah waktunya ditolong oleh Tuhan, tetapi mereka tidak menerima pertolongan dari Tuhan. Kenapa? Sebab untuk menerima pertolongan pada waktunya kita butuh dua hal. Rahmat, kasih karunia. Kenapa mereka tidak menemukan rahmat dan kasih karunia? Sebab mereka tidak pernah datang pada tahta kasih karunia. Jadi kalau Anda mau ditolong Tuhan pada waktunya, Anda harus punya rahmat dan di mana kita bisa mendapat rahmat dan kasih karunia. Kalau begitu pertanyaan paling penting adalah di mana tahta kasih karunia? Waktu Anda mau minta ditolong oleh Tuhan, nomor satu bukan apa caranya saya ditolong Tuhan. Nomor satu di mana saya bisa berjumpa Tuhan. Sebab kalau Anda mau ditolong Tuhan pada waktunya, Anda cuma butuh dua hal, rahmat dan kasih karunia. Bagaimana caranya saya dapat rahmat kasih karunia? Datang di tahta kasih karunia, datang dalam hadirat Tuhan. Persoalan kita akan selesai kalau kita temukan Tuhan berjalan bersama-sama dengan kita tiap hari. Hari ini mungkin terlihat belum selesai, tetapi selama kita berjalan dengan Tuhan, kita pasti satu kali pasti semua akan selesai. Kalau waktunya selesai, semua akan selesai. Jadi paling penting adalah tahu di mana tahta kasih karunia. Di mana tahta kasih karunia? Tepatnya di mana hadirat Tuhan. Dalam konteks yang lebih sempit, pemazmur berkata, Allah yang Maha Kudus bersemayam, bertahta di atas
puji-pujian. Jadi waktu Anda dan saya memuji dan menyembah Tuhan, waktu Anda dan saya berdoa kepada Tuhan, Anda dan saya sementara menyediakan tempat duduk bagi Tuhan. Dan kalau Tuhan hadir dalam pujian dan penyembahan kita, Tuhan hadir dalam doa kita, berarti Tuhan duduk pada tempat yang kita sediakan. Maka tempat itu tidak lagi bisa disebut hanya sekedar tempat, tetapi waktu itu tempat itu akan disebut tahta kasih karunia. Sebab dia sudah hadir. Yang membuat kursi menjadi tahta adalah karena sang raja duduk di atasnya. Kursi hanyalah kursi sampai sang raja duduk. Ketika sang raja duduk, maka kursi itu berubah menjadi tahta. Anda memberi dia tempat duduk, tapi ketika dia hadir, maka tempat duduk Anda, pujian, penyembahan, doa kita akan berubah menjadi tahta kasih karunia. Dan ketika Tuhan hadir, kita hanya menerima dua hal. Yang kita terima dalam penyembahan, kenapa kita memuji menyembah Tuhan? Kenapa kita diajak untuk berdoa dan bersekutu? Kenapa kita diajak untuk beribadah pada Tuhan? Supaya Anda menerima dua hal. Dan itu bukan sesuatu yang bersifat materi. Sebab ketika Anda temukan hadirat Tuhan, Anda tidak pulang bawa panci. Ketika Anda terima hadirat Tuhan, Anda tidak pulang bawa kompor. Ketika Anda terima hadirat Tuhan, Anda tidak pulang bawa rice cooker. Ketika Anda terima hadirat Tuhan, Anda tidak pulang bawa voucher belanja 500.000. Kenapa saya bilang ini? Sebab Natal sudah dekat, door prize ada di mana-mana. Ketika Anda menyembah Tuhan dan Tuhan hadir, Anda hanya terima dua hal dalam hadirat Tuhan. Rahmat dan kasih karunia. Tukar di mana ini rahmat dan kasih karunia? Supaya dapat kulkas, supaya dapat rice cooker. Tukar di mana? Dengar, rahmat dan kasih karunia hanya berfungsi untuk satu hal. Apa itu? Menurut Ibrani 4 ayat 16. Supaya ketika waktunya ditolong oleh Tuhan, kita akan menerima pertolongan kita pada waktunya. Jadi ibu-ibu kalau lagi masak, tolong masak sambil memuji Tuhan. Sebab saya percaya masak sambil memuji Tuhan akan buat makanan lebih enak daripada masak sambil ngomel. Sebab kalau Anda memuji Tuhan, menyediakan kursi bagi Tuhan, Anda ngomel, Anda sementara menyediakan kursi bagi setan. Dan saya percaya chefnya Tuhan masakannya lebih enak daripada chefnya setan. Puji Tuhan. Dan waktu Anda memuji Tuhan, percayalah ada bumbu-bumbu sorgawi yang tercurah dalam masakan Anda. Kenapa ketawa? Bukan ludah, bukan. Doa maksud saya, bumbu sorgawi kok ludah. Doa. Dan waktu Anda lakukan itu, anak Anda mungkin tanya, mami sekarang kok masak sambil nyanyi-nyanyi, kenapa? Bilang sama dia, sebab mama lagi menunggu pertolongan Tuhan pada waktunya. Bapak-bapak kalau di kantor daripada nganggur, gosip sana, gosip sini, puji Tuhan. Teman sebelah bilang suara fals kok nyanyi-nyanyi terus, bilang sama dia, sebab saya sementara menunggu pertolongan pada waktunya.